Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim al-azizil alim. Adada kulli harfin kataba wa yuktabu abadal abidin wa daharad dahirin. Radiyallahu anni wa ankum wa an jamil muslimin. Qala musannifu rahimahullahu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Pada pertemuan kali ini kita akan membaca Akhlaq lil Banin juz 1 yang nomor 10. Abdullah fi manzilihi. Abdullah di dalam rumahnya. Kalau pertemuan yang kemarin itu adalah adab di dalam rumah. Nah, kalau sekarang ini contoh yang orang berada di dalam rumah. Nomor 10, Abdullah fi manzilihi. Abdullah di dalam rumahnya. Abdullah fi manzilihi misalul adabi wan nizami. Abdullah di dalam rumahnya ini contoh yang beradab dan mempunyai peraturan. Contohnya bagaimana seorang anak di dalam rumah yaghtasilu kulla sabahin wa masain. Nah, dia mandi setiap pagi dan sore. Nah, ini minimal seseorang itu mandinya 2 kali, pagi dan sore. Wa ya'tani bi nadhafati malabisihi wa kutubihi. Dan dia memperhatikan dengan kebersihan bajunya, kebersihan baju-bajunya dan kitab-kitabnya. Nah, ini harus diperhatikan. Jadi sebagai seorang anak itu memperhatikan bajunya jangan sampai kotor, karena kasihan orang tuanya mencucikan bajunya. Dan kitab-kitabnya jangan sampai rusak. Kenapa? Karena kitab inilah untuk kita belajar. Kalau rusak susah untuk belajarnya. Wa yada'uha murattabatan fi mahallin khasin. Dan meletakkan bajunya tadi dan kitab-kitabnya tersusun di tempat yang khusus. Kalau baju di lemari baju, kalau kitab di lemari kitab. Wala yatamakhatu fi saubihi aw fil jidari walakin fil mindil. Dan dia tidak membuang ingusnya. Nah, kan biasanya anak-anak kalau ada keluar ingus langsung dengan bajunya. Nah, ini tidak. Abdullah ini contohnya mencontohkan adab yang baik itu, dan tidak membuang ingusnya di bajunya atau di dinding, tetapi di sapu tangannya. Jadi ketika ada ingus keluar maka menggunakan sapu tangan atau pakai tisu. Wala yabsuqu 'alal qa'ati. Dan dia tidak meludah di atas bangunan. Nah, ini sembarangan membuang ludah, ya, tidak dibolehkan. Wala yuwassikhul abwab. Dan dia tidak mengotori pintu. Kadang-kadang seorang anak itu habis memegang yang kotor, nah, dia mencapai pintu, sehingga pintunya menjadi kotor. Nah, ini harus dihindari. Jadi caranya jangan membuat pintu kotor. Wala yaktubu fil judran. Dan dia tidak mencoret-coret di dinding. Nah, ini. Nah, sebagai orang tua ini harus memperhatikan dan mencontohkan supaya anaknya jangan mencoret-coret di dinding. Au yatasallaqul asjar. Atau dia bergantung-gantungan di pohon. Nah, ini hati-hati memanjat pohon, harus diperhatikan juga, jangan sampai dia memanjat pohon-pohon sembarangan, nah, sehingga bisa menyebabkan jatuh. Wala yal'abu biramyil ahjar. Dan dia tidak bermain dengan melempar batu.
Nah, harus diperhatikan jangan sampai bermain lempar-lemparan batu. Kenapa? Kaila yaksira zujajal nawafidhi au yu'dhiya ghairahu, supaya dia tidak memecahkan kaca jendela. Nah, kalau lempar sembarangan kena kaca jendela pecah. Nah, ini dihindari. Atau mengganggu orang lain, kena orang lain, maka bincullah kepalanya. Bengkak kepalanya kena batu. Wa kana Abdullah yusafihu walidayhi, dan adalah Abdullah itu menyalami kedua orang tuanya. Wa ikhwanahu wa akhawatihi kulla sabahin wa masain, setiap dan saudaranya dan saudarinya setiap pagi dan sore. Jadi kalau di sini contohnya bersalaman itu harus pagi sore. Nah, kalau di sini contohnya. Nah, kalau kita sehari-hari jarang, kecuali mau keluar rumah itu pun jarang. Wala yadkhulu ghurfata ahadin min ghairi isti'dzanin. Nah, dan dia tidak masuk kamar seorang dari mereka dengan tanpa minta izin. Jadi kalau mau masuk kamar orang lain harus minta izin. Wala yuhibbu ayyajlisa ma'al akhdam, dan dia tidak suka duduk bersama pembantu. Karena kalau duduk sama pembantu maka pembantunya tidak bisa bekerja, tidak bisa mengerjakan karena dia ingin ditemani terus. Jadi pembantunya nggak bisa bekerja. Jadi Abdullah tidak duduk bersama pembantu supaya pembantunya bisa bekerja dengan bebas. Wala yukhbiru ahadan bima yaqa'u fi manzilihi, dan dia tidak mengkhabarkan kepada seseorang dengan apa yang terjadi di dalam rumahnya. Nah, jadi dia tidak menggosip tentang kejadian yang ada di rumahnya. Wa min adatihi ayyanama mubakkiran, dan kebiasaannya, sebahagian dari kebiasaan Abdullah adalah bahwa dia tidur itu segera. Kalau sudah isya maka segera tidur. Wa yaquma mubakkiran, dan dia bangun tidur dengan segera. Kalau sebelum subuh sudah bangun. Wa ayyuhafidha ala salawatihi, dan dia memelihara salat 5 waktunya. Wa yutali'a durusahu, dan dia mengulang-ulang pelajarannya. Wala yal'aba illa fi waqtil la'ibi, dan dia tidak bermain kecuali di waktu main. Nah, jadi waktu pun diatur, ini waktu belajar, ini waktu istirahat, ini waktu bermain. Wa ayyasma'a nasaiha abihi wa ummihi, dan dia mendengarkan nasihat ayah dan ibunya. Bidzalika yanalu Abdullahi ridha walidayhi wa ahlihi, dan dengan itu maka Abdullah mendapatkan keridhaan kedua orang tuanya dan keluarganya. Wa ya'ishu ma'ahum sa'idan masruran, dan Abdullah hidup beserta mereka dengan keberuntungan dan kegembiraan. Nah, ini contoh seorang anak yang berada di dalam rumah. Jadi di sini ada beberapa contoh yang sangat baik, yang kita pun kadang-kadang tidak melaksanakannya. Kita ulang, kesimpulannya adalah di antara adab di dalam rumah mandi pagi sore, kemudian memperhatikan kebersihan baju dan kitab, seperti meletakkannya di tempatnya, tidak buang ingus sembarangan, tidak meludah sembarangan, tidak mengotori pintu,
tidak menulis-nulis dinding, mengotori dinding, tidak memanjat pohon, tidak bermain lempar-lempar batu. Kemudian bersalaman kepada kedua orang tua, saudara dan saudari tiap pagi dan sore. Tidak masuk kamar tanpa izin. Kemudian tidak suka duduk bersama pembantu dan tidak menggosip tentang kejadian yang ada di dalam rumah. Kemudian tidur bersegera, bangun segera bangun, memelihara sholat 5 waktu, belajar di rumah, tidak bermain kecuali ketika waktu main, mendengarkan nasihat kedua orang tuanya. Nah, jadi ada 18 contoh di sini. Nah, mudah-mudahan kita pun bisa melaksanakan adab yang ada di dalam rumah. Karena adab ini ada yang tertulis, kadang-kadang ada yang tak tertulis. Nah, jadi kita membiasakan. Seorang anak hendaklah membiasakan dirinya beradab, dan orang tua hendaknya membimbing anaknya untuk menjadi orang yang beradab. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya. Wallahu alam bissawab. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.